Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati khairil anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi bi ihsan. Amma ba'du. Yang pertama-tama kita aturkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkat beliau kita bisa diberikan taufik untuk hadir ke dalam majelis untuk mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap langkah yang kita langkahkan dari rumah untuk menuju sini, kalau gak dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala gak akan bisa sampai ke dalam masjid. Berapa banyak orang yang di rumahnya tidak memiliki halangan tapi tidak mampu untuk hadir ke dalam majlis maulid Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah belum pilih dia untuk hadir ke majlis Nabi Muhammad. Tapi orang sesibuk apapun dia, pagi, siang, sore, malam, kerja atau punya kesibukan, tapi ketika Allah berikan dia taufik, dia dapat hadir ke dalam majlis yang memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua kalinya tidak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafi'il anam, pemberi syafaat bagi seluruh manusia. Dan tidak lupa juga kita aturkan terima kasih kita kepada seluruh hadirin, rasa hormat kita wabil khusus kepada Al-Habib Mahi Al-Mahdar dan Al-Habib Khalid Haneman serta Ustaz Zuhud serta seluruh hadirin, para habaib dan asatid yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun hormat kita tidak kurang sedikit pun kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab sucinya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, apa artinya? Sungguh ada bagi kalian wahai para umat Nabi Muhammad fi Rasulillah, pada diri baginda Rasulullah SAW, uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Jadi semua kebaikan yang ingin kita lakukan tiru dari apa? Dari kelakuan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Nabi Muhammad tidak pernah mengucapkan berbuat illa ma'rufa, melainkan perbuatan tersebut, ucapan tersebut merupakan ucapan yang baik. Karena kata Allah dalam firman-Nya apa? Al-khabithatu lil khabithin wa thayyibatu lit thayyibin. Apa artinya? Ucapan yang baik, yang pertama dimulai dari khabith ya. Ucapan yang buruk itu hanya diucapkan oleh orang-orang yang buruk atau tidak baik. Wa thayyibatu lit thayyibin, dan ucapan yang baik itu pasti diucapkan oleh orang-orang yang baik. Jadi kalau kita merasa diri kita sering mengucap ucapan yang buruk, berarti naudzubillah, itu tanda-tanda kita merupakan orang yang tidak baik. Tapi ketika kita sering mengucapkan kalimat yang baik, berarti itu tanda bahwasanya kita termasuk orang-orang yang baik. Tapi di riwayat yang lain kata di tafsir, al-khabithatu lil khabithin, perempuan yang baik itu bagi laki-laki yang baik. Wat thayyibatu lit thayyibin. Apa? At-thayyibatu minan nisa'i lit thayyibina minar rijal wal khabithatu minan nisa'i lil khabithina minar rijal. Perempuan yang baik bagi laki-laki yang baik, dan perempuan yang tidak baik itu bagi laki-laki yang tidak baik.
Jadi ketika kita melihat diri kita agak baik, nanti hati-hati. Bisa-bisa ini perempuannya ini lebih parah. Jadi perlu disadarkan kepada diri kita sendiri ya. Pada malam seperti ini kita berbahagia dengan kelahiran insan paling mulia, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Abu Lahab yang Allah tetapkan dalam firman-Nya, tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Celaka Abu Lahab. Ya Allah. Ma'alna anhu malu wa ma kasab. Dituliskan ayat Allah. Ayat itu khusus untuk menghinakan Abu Lahab. Abu Lahab ini paman Nabi, tapi benci sama Nabi. Paman Nabi, tapi benci sama Nabi. Senang sama Nabi cuma satu kali saja. Kapan pernah senang bahagia dengan Nabi? Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, Abu Lahab ini bahagia sekali. Saking bahagianya, Abu Lahab ini punya budak perempuan. Perempuan. Karena dengar ponakannya dari saudaranya Abdullah lahir, Abu Lahab mengatakan kepada budaknya, "Atabtuki, aku merdekakan kamu wahai budakku." Kenapa? Lil farah bi maulidi Muhammad. Karena senang aku ini dengan kelahiran ponakanku Muhammad. Karena ponakanku lahir, ya wis kamu bebaskan. Tak jadikan orang yang merdeka. Tapi ketika Nabi Muhammad sudah besar, Abu Lahab ini termasuk orang yang paling benci kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Allah turunkan itu, tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Tapi Abu Lahab ini kan sudah pasti masuk neraka. Karena Allah sudah katakan tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Tapi setiap hari Senin Abu Lahab ini dapat keringanan azab. Mungkin yang azabnya di hari-hari yang lain apa ya bahasanya? Sakitannya luar biasa, tapi khusus hari Senin karena Nabi Muhammad lahir di hari apa? Nabi Muhammad lahir di hari Senin. Karena ketika Nabi Muhammad lahir di hari Senin, Abu Lahab pernah senang, pernah bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad. Karena sebab Abu Lahab pernah bahagia satu kali dengan kelahiran Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Allah ringankan azab Abu Lahab setiap di hari Senin. Setiap hari Senin, Abu Lahab dapat keringanan azab neraka. Di lain hari itu wes adab terus buat Abu Lahab. Tapi khusus hari Senin ringan adabnya. Kenapa? Karena pernah bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Makanya di sini dikatakan apa? Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Kalau ini orang yang kafir yang sudah Allah tetapkan dia masuk neraka fil jahimi mukhallada apa? Ata annahu yawmal itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Tapi diringankan adabnya setiap hari Senin. Kenapa? Karena pernah bahagia dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ini disebut namanya tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Abi Lahab Allah sebutkan namanya Abu Lahab. Allah sudah sebutkan pasti kamu masuk neraka Abu Lahab. Tidak usah khawatir ya, pasti masuk neraka. Tapi Allah yang sudah pastikan masuk neraka karena pernah bahagia dengan Nabi Muhammad satu kali, Allah ringankan ada pasti. Hebat. Bagaimana? Makanya dikatakan di lanjutan syairnya, "Famadzannu bil abdil ladzi tula umrihi bi Ahmad masruran wa mata muwahhidan." Bagaimana orang yang seumur hidupnya Islam, ya, famadzannu bil abdil ladzi tula umrihi, sepanjang hidupnya apa? Islam. Kita ini alhamdulillah dari lahir sampai kita besar dan insya Allah sampai kita mati dalam keadaan Islam. Bagaimana kalau dia pernah bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad? Ini yang sudah Allah tetapkan masuk neraka dengan namanya setiap Senin adabnya diringankan. Kita ini tidak akan ada sebenarnya. Jadi kalian tidak usah khawatir. Tidak akan ada yang muncul nama kita nanti di Quran. Anak kita tidak ada, jangan khawatir. Mungkin kalau kita hidup di zaman dahulu, alhamdulillah takut ya. Disebutkan tabbat yada Abi Lahab, tapi sekarang tidak ada. Jadi yang khawatir. Meskipun masuk neraka pun tidak ada di Quran namanya. Ya, kita seandainya ya, naudzubillah masuk neraka. Tapi karena kita pernah bahagia dengan Nabi Muhammad, pasti kemuliaan yang kita dapatkan lebih besar dari kemuliaan yang didapatkan Abu Lahab setiap hari Senin.
Kenapa? Karena kita sepanjang hidupnya muslim. Dari lahir, besar, sampai mati kita Islam terus. Alhamdulillah. Ya karena akbarun nikmatul Islam. Karena nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba ialah nikmat Islam. Ya. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang nyari agama selain agama Islam maka Allah tidak akan menerimanya. Karena inna dina indallahil Islam. Karena sesungguhnya agama yang Allah terima di sisinya apa? Al-Islam. Ialah agama Islam. Itulah kemuliaan. Itu saya sekelumit dari kemuliaan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Ya, di akromir rusli kunna akromal umami. Karena sebab paling mulianya Rasul, kunna akromal umami. Kita jadi paling mulianya umat. Jadi umat Nabi terdahulu itu ya ada yang dapat kemuliaan seperti umat Nabi Muhammad. Tidak ada. Ya. Karena kemuliaan umat Nabi Muhammad itu yang pertama yang masuk surga nanti siapa? Umat Nabi Muhammad. Meskipun kita ada di akhir hidupnya, tapi kita lebih dahulu nanti masuk ke surga daripada orang-orang umat-umat terdahulu, umat-umat Nabi terdahulu. Itu siapa lebih dahulu? Umat Nabi Muhammad. Siapa umat Nabi Muhammad yang belum lewat Shirathul Mustaqim ditunggu sama Nabi Muhammad? Ada umat tuh, ada umat. Kalau masih belum ada yang sampai ke sini, ayo kita tunggu bareng-bareng. Ditunggu sama Nabi Muhammad. Gak dibiarkan begitu saja. Kalau kita mungkin ya kita masuk surga, habis ngurus, berarti saya masuk surga. Tapi umat Nabi Muhammad ditunggu sama Nabi Muhammad. Itu ya karena Nabi Muhammad itu walid, orang tua kita. Bahkan Nabi Muhammad itu lebih mulia dari orang tua yang melahirkan. Karena orang tua yang melahirkan itu apa? Sangat menjaga kepada badan atau kesehatan anaknya. Terkadang masalah akhirat lupa. Terkadang ya semua. Tapi umat kalau Nabi Muhammad apa yang dipikirkan? Baik secara jasad, jismiyahnya, dohiriyahnya itu diperhatikan sama Nabi Muhammad. Wabatiniyahnya, masalah batinnya itu diperhatikan sama Nabi Muhammad. Bahkan masalah ukhrawiyah, dunyawiyahnya semuanya diperhatikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kemuliaan kita dapatkan karena menjadi umat Nabi Muhammad. Sekian yang dapat kami sampaikan. Karena kita akan bukan kita ya, semuanya bahkan pasti yang ditunggu-tunggu itu bukan ceramah saya karena saya sudah kemarin. Pasti yang pengen diketahui ini ceramahnya Habib Mahi Al-Mukhtar. Ya. Terus saya cuma coba beliau terus. Wabillahi taufiq wal hidayah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu tasda'u kama tasda'ul haji. Iman neka bisa naik. Bahasa Inggris ya? Iman itu bisa berkarat, bisa naik. Seperti besi bisa naik. Berkaratnya besi karena cuaca panas, hujan. Yang awalnya besinya mulus jadi keropos. Kalau berkaratnya iman karena berkaratnya iman karena dosa baik meninggalkan yang wajib maupun melaksanakan yang haram. Tapi Nabi memberikan solusi, Pak. Nabi memberi kabar iman itu seperti besi bisa berkarat. Nabi pun juga memberikan solusi. Solusi besi kalau berkarat, yang kita belikan amplas lagi, amplas minyak, digosok, insya Allah, walaupun tidak seperti baru, tapi paling tidak lebih bagus daripada ketika naik.
Adapun bagaimana cara menghanyari iman, ada baca juga, ada juga. Kan baca. Banyak Maduranya nih. Oke. Lalu bagaimana cara memperbarui iman? Dalam hadis Nabi juga menyampaikan, jadidu imanakum bikathrati la ilaha illallah atau kama qala Nabi. Perbaharui anyari iman kalian semua, kata Nabi, dengan memperbanyak membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Kereng seberataan, kereng seberataan. Kita baca bersama ini, anak-anak ini. Kita mulai la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, la ilaha illallah. وجدنا الكافي لكل الكافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الحمد لله المنفرد بالعز والجلال المتفضل بالعطاء والإفضال مسخر السحاب الثقال مربي الزرع تربية الأطفال جل عن مثل ومثال وتعالى عن الفكر والخيال قديم لم يزل ولا يزال يتفضل بالإنعام فإن شكر زاد وإن لم يشكر زال. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الكبير المتعال وأشهد أن سيدنا محمدا أشرف من وعظ وبشر وأنذر وقال اللهم صل على سيدنا محمد صاحب النسب الشريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال الله تعالى أيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال حبيبنا محمد كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. وقيل ومن يأبى يا رسول الله من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال حبيبنا محمد لأن أقعد في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق 4 رقاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Jamaah sekalian, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat, serapin, seperot. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat rahmat dari Allah. Amin. Mudah-mudahan barokah perkumpulan Maulid Nabi malam hari ini segala hajat kita dikabulkan Allah. Amin. Mudah-mudahan yang sakit di antara kita dan keluarga kita Allah sembuhkan barokah pertemuan ini. Amin. Mudah-mudahan yang banyak hutangnya semakin banyak duitnya.
ada di kampung ini termasuk Ustaz Zuhud. Ada bini boleh. Ada saja ya. Nah, cukup satu saja. Cukup satu. Kita ada bibit. Miskin man la zawjata lahu. Bisa diartikan sini kita tahu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan para habaib yang berhadir juga di sini, begitu banyak habaib yang tadi telah kita dengarkan nasihatnya Sayyid Ahmad bin Ali Haniman dan Sayyid Khalid bin Ibrahim, Sayyid bin Aqil, Sayyid Khalid bin Aqil Haniman dan Sayyid Saihan bin Ahmad Bafagi, dan juga kepada para asatidz yang lain, tuan-tuan guru, termasuk korik kita yang datang jauh dari rumahnya. Kita doakan semuanya diberi keberkahan umur insyaallah. Dimudahkan segala urusannya insyaallah. Dan mudah-mudahan seberataan kita, anak-anak kita semuanya di kampung ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Amin amin ya rabbal. Ada pepatah Arab, takallam tu'raf. Berbicaralah kamu maka kamu akan dikenali. Kalau ada di antara kita yang diomongkan Anies Baswedan terus, Ganjar Pranowo terus, Prabowo terus, tiba yang hadir ya. Berarti kita akan tahu, oh dia ini sudah politik. Ya. Dengan dia ngomong kita akan kenal ya. Takallam tu'raf. Kamu ngomong, kamu akan dikenal. Kalau ada di antara kita yang diomongkan Barcelona terus, Muhammad Salah terus, lain Muhammad Salah nih kan, benih Muhammad Salah nih kan, Muhammad Salah. Jika lain Inggris tak bisa macam Salah, bacaan salah. Bener Muhammad Salah sedepan. Salahuddin Al-Ayyubi Salah tadi salah. Kalau ada orang sering yang diomongkan Muhammad Salah Liverpool, maka kita akan tahu, oh ini suka sepak bola. Begitu juga kalau kita sering menyebut Nabi Muhammad, sering mengisahkan tentang Nabi Muhammad, setiap duduk sama kawannya yang diomongkan hanya Nabi Muhammad, nah itu berarti ada cinta di hatinya kepada Nabi Muhammad. Jadi sampai bisa menilai diri masing-masing sampai. Pernah nggak duduk sama anak istri yang diomongkan Nabi Muhammad? Ya sudah, berarti cintanya hanya sebatas pengakuan, tidak oguan dalam hati. Ya cinta ada tapi masih berbentuk bibit, belum subur sehingga memenuhi seluruh hatinya. Memang cinta sama Nabi ada, tapi cintanya sama peser lebih banyak cinta peser. Cintanya sama sahabat lebih banyak daripada cintanya sama Nabi. Bukan saya ngomong sampai tidak ada cinta, ada pasti setiap kita yang Islami pasti cinta sama Nabi. Cuman seberapa besar cintanya? Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu bagaimana cara menumbuhkan cinta? Ya tentu kita gak akan cinta kalau kita gak kenal nanti. Sebagaimana peribahasa yang sering kita mendengar, tak kenal maka tak sayang. Mungkin dari sini kita bisa melihat jangan-jangan kita yang pernah kenal sama Nabi. Iya. Kita hanya sekedar tahu Nabi Muhammad orang istimewa, tapi hanya sekedar pemahaman situ saja. Sebab apa? Kalau hanya sekedar memahami Nabi
Nabi itu Nabi yang paling istimewa, manusia yang paling hebat, manusia yang paling sempurna, ya gitu. Kalau hanya pemahaman kita tentang Nabi hanya sebatas itu, kalau pengetahuan kita tentang Nabi hanya sebatas Nabi itu Nabi yang paling tinggi derajatnya, Nabi yang paling hebat, ya berarti pemahaman kita tentang Nabi nggak beda jauh dengan orang-orang di luar kita, orang Islam. Bahkan jangan-jangan pemahaman kita tentang Nabi kalah lebih tahu dibanding orang-orang kafir. Contoh ya, saya pernah baca buku itu judulnya 100 tokoh manusia paling berpengaruh di muka bumi. Beda saya pasti nulis nih, bendera Islam. Seorang orientalis barat, ateis yang musuh sama Islam, tapi objektif. Dia menempatkan Nabi Muhammad urutan pertama manusia yang paling berpengaruh di dalam peradaban muka bumi. Artinya kalau hanya kita mengajarkan pemahaman kita Nabi itu Nabi paling hebat, Nabi paling bungas, Nabi paling tampan, Nabi paling tinggi derajatnya, Nabi paling banyak umatnya, ya kita karyanya apa kepada Nabi? Itu orang kafir punya karya dan bukunya menjadi bestseller. Walaupun dia kafir, tapi dia menempatkan Nabi kita Muhammad sebagai urutan pertama. Karena itu jangan hanya sebatas mengagumi Nabi, tapi tidak ada dalam diri kita kemauan dan keinginan untuk mengikuti Nabi Muhammad. Sebab kalau kita benar-benar mencintai Nabi, innamal muhibbu muti'u. Kalau benar-benar ada cinta, maka kita akan pasti mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Itulah sebabnya kenapa ulama kita ahli sunnah wal jamaah membuat kitab maulid yang mana isinya adalah kisah tentang Nabi Muhammad, agar kita yang jauh hidupnya dari zaman Nabi, gak pernah sholat di belakang Nabi, gak pernah berjuang bersama Nabi, gak pernah tahu begitu indahnya wajah Nabi, dibuatkan oleh ulama kita. Ali Habsyi membuat kitab maulid yang namanya Sibghud Durab. Al-Habib Umar bin Hafid membuat kitab maulid namanya Diyaul Dami. Ada Barzanji, ada Diba, ada Azab, ada Syaraful Anak. Kenapa boleh? Kenapa boleh? Burda ini. Itu tujuannya apa? Tujuannya agar kita nggak tahu sama Nabi, karena kita zamannya jauh dari Nabi, perlu dikisahkan agar kita tahu. Kalau sudah tahu kita kenal, kalau kenal akan tumbuh cinta, sehingga kalau cinta akan mudah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena itu jika ada yang tanya ini, saya bahasa Indonesia saja ya, mentul apa boleh. Indonesia saja ya. Iya, harus saja. Ngerti terus. Makanya ada pertanyaan dari kelompok grup WA sebelah. Hei, orang-orang yang suka mengadakan peringatan Maulid Nabi, kamu mengaku cinta Nabi dengan dasar mengadakan peringatan Maulid Nabi. Seakan-akan kalau kamu mengadakan peringatan Maulid Nabi berarti kamu cintanya besar. Lalu kamu akan mengatakan itu sahabat Nabi gak ada yang mengadakan peringatan Maulid Nabi, berarti cintanya gak sebesar kamu. Tidak, sahabat Nabi adalah sahabat yang paling besar cintanya dibanding kamu. Ini kata kelompok sebelah. Manusia yang paling cinta sama Nabi adalah sahabat Nabi. Sebagaimana katanya Abu Sufyan ini. Abu Sufyan sebelum masuk Islam, apa kata beliau? Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka ashabi Muhammadin Muhammadan. Tidak pernah
saya melihat seseorang mencintai seseorang melebihi seseorang melebihi sahabat Nabi mencintai Nabi Muhammad SAW. Itu padahal Abu Sufyan bin masuk Islam sudah menyatakan pernyataan dengan tegas betapa para sahabat Nabi sangat cinta sama Nabi Muhammad. Sampai-sampai Anas bin Malik itu tak tahu, tak hujan ada apa ya? Labu. Betulnya labu. Tak hujan dengan labu. Tapi karena dia pernah melihat Nabi makan labu, dia ngomong dalam dirinya, mulai saat ini saya harus suka makan labu. Itu berarti cintanya Allah. Kadang-kadang kita suka mengaku cinta Nabi makan kurma ketika buka puasa, tidak biasa makan kurma sedikit. Itu sahabat. Sayyidina Ja'far kalau tidak salah apa Sayyidina Ali. Ketika beliau berjalan bersama teman-temannya, lalu Sayyidina Ali ini mengelilingi ada semacam tanah gundukan. Nampak nyaman. Bila tanah muncul suami. Itu Sayyidina Ali diputari seperti memutari Ka'bah, naik kawah. Ditanya sama teman kawannya, Agil kenapa kok biar termuter di tanah? Memang awak kayak kantor nih kantor. Iya, saya nggak bisa jawab. Sebab dulu saya nggak sempat tanya juga sama Nabi kenapa dulu beliau memutari tanah ini. Jadi saya memutar hanya ikut Nabi Muhammad SAW. Lihat sahabat, tidak hanya mengikuti Nabi dalam hal ibadah, bahkan yang bukan ibadah umpat sama Nabi, ikut sama Nabi Muhammad. Makanya orang-orang kelompok WA sebelah tadi dia menyerang kita. Kenapa kita ini melakukan perbuatan yang tidak dikerjakan sama sahabat Nabi? Sahabat Nabi yang pernah membuat maulid Nabi, tidak pernah baca kitab maulid, kok kita membuat kitab maulid? Bid'ah ini dan kelompok sebelah kita. Lalu bagaimana kita menjawab? Hadirin yang dirahmati Allah, muslimin muslimat. Kenapa kita perlu membaca kitab maulid yang mana di sana dijelaskan tentang sirah Nabi Muhammad? Ya tadi jawabannya, karena kita tidak hidup sezaman dengan Nabi. Kita nggak pernah sholat di belakang Nabi. Kita nggak pernah tahu sama Nabi Muhammad bagaimana keindahan tubuh Nabi Muhammad, bagaimana indahnya mata Nabi Muhammad. Kita nggak pernah tahu. Sehingga bagaimana mungkin kita akan tumbuh cinta kalau kita nggak tahu Nabi. Adapun sahabat Nabi, mereka nggak perlu membaca kitab maulid. Karena apa? Karena mereka menjadi saksi hidup Nabi Muhammad SAW. Bahkan ulama ahli sunnah membuat kitab maulid berdasar daripada riwayat para sahabat yang menceritakan Nabi Muhammad SAW. Kayak sampeyan mengenal abah sampean dari buku orang lain kan lucu. Yang tahu abah sampean ya sampean sendiri saksinya. Justru orang lain yang ingin membuat sejarah abah sampean tanya sama sampean. Rumah sejarahnya abah pria itu boleh. Sahabat kalau baca kita boleh. Justru ulama ahli sunnah membuat kitab maulid berdasar cerita dari para sahabat tentang Nabi Sallallahu alaihi Muhammad. Dipahami ya? Jawabannya jelas ya. Hadirin yang dirahmati Allah, karena itu dibuat acara peringatan Maulid Nabi tujuannya untuk mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad. Yang belum tahu supaya tahu. Yang sudah tahu semakin tahu sehingga kenal, akhirnya tumbuh cinta. Kalau sudah cinta akhirnya mudah mengikuti. Iya dah. Orang itu kalau sudah cinta ini tidak pakai diperintah terus dibi, Pak. Iya. Ini adik-adik mungkin ada yang suka sama pemain bola tadi ya, bola, ada yang suka Ronaldo. Kadang-kadang karena dia terlalu ngefans sama Ronaldo, datang dan potong rambut, Pak. Tolong Pak, model rambut saya dibuat seperti Ronaldo. Padahal Ronaldo tidak pernah SMS dia. Dan SMS nomornya tidak tahu. Tapi kenapa anak-anak yang suka pemain bola mengikuti gaya rambutnya, bahkan membeli kaosnya. Kalau perlu membeli posternya di pasar, di kamarnya. Kenapa? Karena ada cinta pada hidup. Sehingga
kita ini nggak perlu tanya lagi sama itu anak-anak. Kita akan menebak langsung. Oh, kamu suka Ronaldo ya? Kok kamu begitu rambutnya seperti Ronaldo? Kamu suka Muhammad Salah ya? Kenapa? Itu kaosnya kamu pakai kaosnya Liverpool Muhammad Salah. Kalau sudah cinta tidak disuruh ikut. Nah, pertanyaannya sekarang, kemudian dengan aku cinta Nabi Muhammad, ada nggak yang tampak di dalam dohir sampean sekiranya orang itu udah pakai tanya tahu aku cinta Nabi Muhammad? Ada nggak? Coba teguhkan sampean. Selain HP di rokok, ada siwak. Selain HP di rokok, siwak ada siwak. Padahal siwak ini kan dengan 5.000 paling mahal 10.000. Dan ini bisa kalian akui dan bulenan asal lahiran aman. Dan tidak ada yang mengambil siwak. Tapi rokok sampean 15.000 sehari. Bahkan kadang-kadang jam 12 malam habis rokok bingung keluar rumah untuk cari rokok. Bahkan yang lebih mengherankan lagi mau hadir majelis maulid karena kecil HP naik copok apa ini boleh karena HP. Tapi berapa tahun kita mulai balik sampai tua sekarang kehilangan siwak, tidak pernah perhatian dengan siwak. Apakah kita berani mengaku cinta di hadapan Nabi nanti ketemu di akhirat? Innamal muhibbu muti'u. Cinta itu mengikuti. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي وحي نبي محمد salam sejahtera bagimu Nabi. Wahai utusan Allah, salam sejahtera bagimu. Wahai kekasih Allah Nabi Muhammad, salam sejahtera bagimu. Semoga rahmat Allah selalu tercurah atasmu. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Ya Nabi Assalamualaikum ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala
Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita akui memang, kita akui memang untuk kita bisa mencontoh Nabi persis 100% kayaknya berat memang. Kita mau contoh Nabi sampai lekat sholat malamnya kayaknya berat. Ya asal nyong-nyong. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman bin Affan dalam 2 rakaatnya menghatamkan Al-Quran. Kalau kita nggak bisa, ya paling tidak Al-Ikhlas 3 kali karena fadilahnya sama seperti menghatamkan Al-Quran. Jadi ada sebuah syair yang cukup menghibur kita, yang cukup menghibur kita. Apa katanya? In lam takunu mithlahum fatashabbahu. Kalau kamu nggak bisa seperti mereka, orang-orang yang hebat itu, nggak bisa seperti Nabi Muhammad, nggak bisa seperti para sahabat, para aulia, para orang-orang yang soleh, bagaimana ibadahnya, bagaimana ilmunya, bagaimana akhlaknya, bagaimana amalnya. Kalau kita nggak bisa sama persis seperti Nabi 100%, maka serupailah Nabi Muhammad. Oke, serupai. Apa yang sudah kalian nengi daripada sunnah-sunnah Nabi, ayo diamalkan. Sampai kan tahu sunnah masuk masjid mendahulukan kaki yang kanan. Adik-adik perhatikan. Ya ton. Jadi kaki. Masuk kamar mandi sunnahnya mendahulukan kaki yang masuk mendahulukan kaki yang kanan. Sambil baca doa. Keluar masjid mendahulukan kaki yang kiri. Coba sampai ingat nggak? Tadi waktu masuk masjid kaki mana yang masuk? Kaki yang kita kan? Masuk. Kalau yang sederhana saja kita nggak perhatian, ya sudah. Makanya tadi ya, Nabi bersabda, semua umatku masuk surga seperti illa man aba, kecuali yang tak mau. Sehingga sahabat mau sahabat lepas dulu nih, kasih ke surga tak boleh. Nabi, waman apa ya Rasulullah? Nabi siapa yang tak mau Nabi? Maka Nabi menjawab, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Yang taat sama aku, yang mengikuti sunnahku, dialah orang yang mau diajak masuk surga. Waman asoni, yang gak perhatian dengan sunnahku, dialah yang memang gak mau diajak masuk surga. Jadi sekarang yang gak mau saudari saya, apa Nabi yang ngajak? Kita sendiri. Kita sudah tahu sunnah Nabi, tapi kita gak perhatian sama sunnah Nabi. Kita sudah tahu makan menggunakan tangan kanan, tapi sering pakai tangan kiri. Kita sudah tahu masuk kamar mandi dahulukan kaki yang kiri sambil membaca doa masuk kamar mandi. Tahu hafal kita? Iya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Doa masuk kamar mandi gimana adik? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Masuk doa kamar mandi gimana, hei? Main TV ini kaki. Masuk kamar mandi doanya tahu. Ada yang tahu saya kasih hadiah. Khusus adik-adik usia 12 tahun ke bawah. Doa masuk kamar mandi sampai tahu. Lalu seharusnya bukor. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita semuanya hafal, tapi apa kita hafalnya di sehari-hari kita? Tidak. Sering lupa kita. Nabi itu kalau masuk kamar mandi pakai kaki kiri baca doa, lalu ketika buang air kecil, seandainya banjar ada kaki, berangkat, mau jalan Inggris lah. Jongkok. Jadi Nabi Muhammad itu buang air kecil akemi kan jongkok ibu. Jadi jangan salah paham.
Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi berlangkah jongkok mana betul sempat betul. Lengkong. Jadi lengkong mereka beli khusus binian. Beli khusus dari binian. Rakyat mereka lengkong dia. Karena Nabi Muhammad kalau buang air kecil tidak lengkong. Kenapa kalau lengkong aman? Ketika akemi kata orang Banjar kadang kita biasa air kecil. Tidak kena kakinya atau tidak kena daripada pakaiannya. Yang kedua, hatinya orang yang buang air kecilnya lengkong itu hatinya lembut, mudah menerima nasihat. Tapi saya tidak menyarankan bapak-bapak sebenarnya. Ini karena didikan yang salah dari ibu-ibu. Ya, sebabnya apa? Sebab kenapa bapak-bapak yang sudah tua ini masih kencingnya berdiri? Karena dulu ketika kecil sama ibunya disuruh kencing berdiri. Anaknya laki, mak mau kencing saya mak, iya buka celananya nak, dibuka serong. Suaminya berbuat, lengkong dulu nak, lengkong dulu baru. Jadi karena didikan ibu-ibu yang salah kepada anak lakinya, akhirnya sampai tua tetap kencingnya berdiri. Jadi ibu-ibu ya boleh sekarang kalau sampai punya anak laki, tegak laki nambah bini, pohon belum agami lengkong. Sallallahu alaihi Muhammad. Ayo ini kita jangan ngomong yang berat-berat dulu ya. Sunnah-sunnah Nabi sehari kita amalkan pada sekarang. Buktinya lagi. Ini hadis populer. Ini hadis andalan mubarak kalau sudah bulan Maulid. Insyaallah dia apa tapi apa hadisnya Nabi bersabda? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah cinta sama aku. Dan kalau sudah cinta sama aku, akan bersamaku masuk surganya Allah. Amin. Buktikan ini, buktikan mulai malam ini yang tidak terbiasa jaga wudhu, mulai sekarang wudhu. Karena sunnah Nabi Muhammad. Ini Nabi Musa pernah ditegur sama Allah. Allah wahyu kepada Nabi Musa, ya Musa, idza asabaka baliyatun wa anta ala ghairi tahara fala talumanna illa nafsak. Wahai Musa, kalau kamu tertimpa musibah sedangkan kamu tidak dalam keadaan suci, tadi wudu, jangan salahkan selain dirimu sendiri. Jadi wudu ini kan benih perak asolan apa? Kemudian keluar dari jongkok wudu. Hadir majlis al-wudu. Kenapa? Akan jadi senjata. Al-wudu silahul mukmin, senjatanya orang beriman. Tuh kita ini punya musuh gak kelihatan, Pak, setan, Pak. Kalau kita gak punya wudu, gimana kita akan mengalahkan setan? Dan aman kalau kita punya wudu sehingga kita akan menghilangkan kebiasaan selama dengan perempuan yang bukan mahram. Selamat, maaf saya punya wudu. Kadang-kadang kita mau laki perempuan sama, tapi insyaallah sering enggak ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Cukup ya. Kesimpulannya peringatan Maulid Nabi tujuannya untuk mengenalkan kepada kita tentang Nabi Muhammad. Makanya kan semuanya kisah Nabi itu ya. Yang kita baca tadi di pasal terakhir wala qad istasofa. Habib Ali memberikan daripada keterangan tentang Nabi Muhammad, apa kata beliau? Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Ini beliau mengenalkan kepada kita tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu meneojan bi orang tandi itu datangnya lebih bersemangat. Kalau dia undang orang kaya, orang berduit, undangan jam 9, Nabi datang jam 9. Tapi mau saya ngejeng oleh tadi, kalau sangat ya jam setengah sangat Nabi dapat buat jauh. Kenapa? Karena Nabi ingin menggembirakan orang-orang miskin. Karena Nabi tahu beliau juga termasuk orang yang tak punya. Beda sedikit sama kita ya. Mau dia jam hari kiut, sehari sebelumnya datang. Kalau diundang orang yang biasa-biasa, sepeda letuk banget.
bensin habis, udah tahu yang ada aja alasan. Karena yang undang orang nggak punya alasan, beribu-ribu alasan tuh amplop pakai jauh sebenarnya Muhammad juga. Mudah-mudahan nasihat ini memberikan dorongan kepada kita. Ayo buktikan cita-cita sama Nabi dengan mengamalkan, mengikuti daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Amin. Cukup ya? Setengah 10 berarti. Lanjut. Terakhir. Saya ingin menyampaikan nasihat daripada Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom. Saya kutip ini nasihat beliau dari kitab Al-Istiqdad Liyaumil Ma'ad. Mana orang tuanya? Mana? Keluar. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah sama ibunya sampai. Iya, tenangkan. Penutup ini, saya akan kutip nasihatnya Hatim Al-Asom. Saya dapatkan di dalam kitab Al-Istiqdad Liyaumil Ma'ad sebagai penutup. Man idda'a arba'atan bila arba'atin fada'wahu kadhibun. Jadi anak-anak aja lagi. Terakhir Bang. Barang siapa yang mengaku 4 tetapi tidak dibuktikan dengan 4 yang lain, maka pengakuannya lecek. Pengakuannya aspal, asli tapi palsu. Pengakuannya bakar rambut, dibujur ya bakar rambut. 4. Pertama, man idda'a hubballah walam yantahi an maharimillah fada'wahu kadhibun. Man idda'a hubban nabi wa karihal fuqara wal masakin fada'wahu kadhibun. Man idda'a hubbal jannah wa lam yatasaddaq fada'wahu kadhibun. Yang keempat, man idda'a khaufan nar wa lam yantahi 'anil dzunub fada'wahu kadhibun. Siapa yang mengaku 4 tapi tak bisa dibuktikan dengan 4 selain, pengakuannya bohong. Yang pertama, mengaku cinta Allah tetapi terus berbuat yang diharamkan Allah, maka pengakuannya lecek. Dia itu sebentar ya. Sekejap ya. Coba perhatikan sini. Ini ada yang menarik Bapak Ibu. Jadi Hatim Al-Asom beliau mengkaitkan kecintaan kepada Allah itu bukan dengan melaksanakan perintahnya, bukan dengan melaksanakan banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah, tidak. Tapi beliau mengkaitkan cinta kepada Allah dengan meninggalkan yang diharapkan Allah. Jadi bukan berarti orang yang sholat pasti dia cinta Allah, belum tentu. Sebab kenapa? Coba perhatikan. Sebab terkadang banyak orang zahir yang berbuat taat tapi tujuannya bukan karena Allah. Apa boleh dikit kan 2024 ini musim kampanye yang jalan ke masjid tapi karena nyalon akhirnya sudah ke masjid. Zahirnya ibadah, bagi-bagi WC, zahirnya sedekah, bangun masjid karena musim kampanye. Jadi kadang-kadang ibadah yang zahirnya ketaatan cuma seringkali tendensi dalam niat hatinya bukan karena Allah. Di hadapan orang, Masya Allah, khusyuk, tasbih rajin, gusurban, memotor terus tasbih. Tapi ketika di kamar, gak ada orang lihat, buka HP isinya apa? Ya itu sudah. Lihat perempuan-perempuan yang pakai pakaian. Kayak depan ayah dan orang, Masya Allah. Di dalam kamar, Alhamdulillah. Jadi banyak sekali ketaatan kadang-kadang bukan karena Allah. Tapi kalau dia di dalam kamar tetap tidak melihat video porno di HP-nya, itu berarti benar kita ada kenal. Saya takut Allah ikut saya.
Di kampungnya, kelihatan alim. Tapi ketika ke IKN, ke Penajam, ada saya kenal, ada. Di kotanya nggak pernah ke diskotik, di kotanya orang lain nggak ada yang kenal masuk diskotik. Dipahami maksud saya ya? Karena ini ada zahirnya ibadah tapi niatnya bukan karena Allah. Tapi kalau ada seorang hamba dia menjaga diri daripada yang haram, itu benar-benar karena Allah kita. Karena gak ada yang lihat, walaupun di luar kota tetap sama, di kotanya maupun di kota lain tetap dia gak masuk diskotik, tak masuk ke warung jablay, tak masuk. Paham ya? Jadi bukti kita kepada Allah adalah meninggalkan yang Allah haramkan, bukan banyak masalah ketaatan. Bukan berarti jangan taat, tidak. Maksudnya kaitan cinta itu bukan sebatas taat tadi. Yang kedua sekarang, man idahubban nabi wa karihal fuqara wal masakin fa da'wahu kadhibun. Barang siapa mengaku cinta nabi tapi enggak suka sama orang fakir miskin, jadi lah yang jam mereng saya tadi tak datang, mau saya jam mereng di PC semangat. Nah ini cinta sama nabinya bohong. Bagaimana mungkin kita tidak suka sama fakir miskin sedangkan nabi juga termasuk orang-orang miskin. Bahkan beliau berdoa dalam doanya, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa ahsyurni fi zumratil masakin. Nabi sendiri minta doa kepada Allah supaya jadikan orang miskin dan kumpul bersama orang miskin. Lalu kita mengaku cinta Nabi, tapi kalau di majelis cari duduk tempat teman-temannya yang orang-orang pejabat atau orang kaya. Semua orang miskin nggak mau duduk bareng. Nah, cintanya dipertanyakan. Dua sudah ini, saya ketolong. Manid ta'ahubal jannah walam yatasaddaq fada'wahu kadhibun. Siapa-siapa di antara kita mengaku cinta surga, koron terus masuk ke surga, cinta di surga, tapi cerai, tak pernah keluar WC, ini gitu. Lalu sumbangan maulid nyumbang ibu. Mengaku cinta surga, ingin masuk surga tapi cerai, rekeng, pelit, pemarah, cengkeh, pada wahu kadhibun. Maka pengakuannya leceh. Pengakuannya leceh. Apalagi ada hadis yang sangat tegas, ada embel-embel lain. La yadkhulul jannah al-bakhil atau kama qala Nabi. Tidak masuk surga orang yang cerai, orang yang pelit. Artinya walaupun ahli ibadah, tapi kalau yang cerai tak kira masuk surga. Loh Beb, gimana? Saya kan sholat, saya kan puasa, saya kan haji, saya keluarin zakat. Kok tidak masuk surga? Kan orang masuk surga kan taat takwa kepada Allah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Kok saya tidak masuk surga, Beb? Hanya karena saya tidak menjadi orang dermawan. Orang itu Pak, kalau sholatnya benar, hajinya benar, puasanya benar, zakatnya benar, ibadahnya benar semua, itu pasti akan melahirkan dalam dirinya sikap dermawan. Berarti kalau kita sudah berbuat taat, sholat, puasa, zakat, haji, tapi masih cerai, berarti ada masalah dengan ibadah kita. Jangan-jangan sholatnya nggak sah wujudnya. Jangan-jangan sholatnya niatnya bukan karena Allah, diterima tapi nggak terima sama Allah. Jangan-jangan hajinya dari uang korupsi. Jangan-jangan puasanya di depan orang di kamar mandi minum. Paham ya? Jadi kalau ibadahnya benar pasti akan lahir sikap dermawan. Mana sahabat yang cerai? Semuanya lembut. Jadi coba koreksi diri kita. Kalau masih pelit, coba jangan-jangan ada ibadah kita yang nggak beres. Sebab kalau beres semuanya pasti akan lahir dalam diri kita sifat lembut bahasa Inggris. Bahasa Banjarnya pemurah, dermawan. Sallallahu alaihi Muhammad.
khaufan nar wa lam yantahi 'anil dzunub fada'wahu kadzibun. Barang siapa yang mengaku takut masuk neraka, nggak mau disiksa di neraka, tapi nggak berhenti dari berbuat dosa, terus main judi, apalagi zaman sekarang judi online, alhamdulillah. Judi online, Pak. Terang-terangan sekarang, Pak. Dan orang tuanya kadang-kadang buka HP, aplikasi judi dibuka. Dan orang tuanya nggak akan mikirnya game biasa. Saya pernah datang ke satu kiai di daerah Tuban, dia punya asisten main judi di sebelah kiai. Ini nggak tahu. Aku takut neraka, tapi berbuat dosa terus. Maka pengakuan takutnya sama neraka lecet. Dosa itu kata ulama seperti api. Dosa yang besar itu berawal dari dosa yang kecil, seperti api yang membakar hutan Kalimantan. Itu awalnya dari api potong rokok. Iya kan? Dosa juga begitu. Dosa membunuh awalnya mungkin dari caci maki. Dosa mengambil hartanya orang di begal awalnya apa? Semua berawal dari kecil. Dosa zina awalnya apa? Dari dosa kecil. Awalnya zina itu apa? Berawal tukar-tukaran nomor WA. Pas video call lemah-lemah. Akhirnya cenciut, jing-guncingan, cencelenan. Akhirnya apa? Cencelenan, termotor, terbawa syahwatnya, mau tak di PC kebun, mau di PC hotel. Akhirnya apa? Badan kekek, badan lecung, kek nyelekek, kamu ngandung. Perzinahan berawal dari dosa kecil. Makanya kan firman-Nya tegas Allah ya. Wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat zina. Allah sudah mengatakan jangan berzina, jangan dekat-dekat zina. Hal-hal yang menjadi muqaddimah perzinahan jangan dekati. Buat apa kita simpan di kotak HP kita nomor perempuan sebanyak-banyaknya? Dosa besar berawal dari dosa kecil. Ayo, jangan motif dengan nafsu kita ya. Oh, dosa kecil ini nanti kalau wudhu habis itu tipuan nafsu, Pak. Hati. Nafsu itu lebih hebat daripada 40 setan. Karena itu kenapa? Ketika Ramadan padahal setan sudah dikerangkeng, dia penjara di Allah, Pak, masih banyak orang yang berbuat dosa. Kenapa? Nafsunya, Pak. Karena itu jangan mau dirimu dengan nafsu. Mudah-mudahan ini nasihat ini manfaat buat saya dan buat UPKB insyaallah. Saya ulang. Yang pertama ya, cinta kepada Allah, tinggalkan yang haram. Cinta sama Nabi, cintai orang fakir miskin, perhatikan kebutuhan mereka. Cinta sama surga, cerai-cerai. Cinta sama neraka, ayo berhenti berbuat dosa. Mudah-mudahan manfaat. Dan cinta sama Nabi diantara juga mengamalkan sunnah-sunnahnya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arina al-haqqa haqqan farzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan farzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. bareng-bareng. فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan.
dan lebihnya khusus kepada para habaib. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.